First impressionku makan sushi yang bukan pakai salmon, bukan pakai unagi, tapi pakai kombinasi daging bebek dan truffle ini adalah syok kecil. Kok enak banget ya? Pernah kan ya kalian tuh makan sesuatu yang enaknya tuh sampai bingung, kok bisa seenak ini? Nah, itulah yang aku rasain pas makan menu baru Fujiyama yang smoky duck inari ini nih. Smoky yang tipis dari daging bebek, tapi juga dapat creamy yang cukup penuh di mulut dari lapisan mayo, disusul di bagian tengah ke akhir muncul rasa khas truffle yang unik, tapi kuat dan lekat di lidah. Kombinasi rasanya kompleks, ketambahan ada rasa manis dari si aburage, si kantong kulit tahu yang kebungkus ini semua tuh jempol langsung ludes dalam sekejap. Ini juga yang ngebuat aku yakin kalau Fujiyama Sushi itu masih jadi top tier sushi versiku di Jember. Nah, BTW aku ini tuh kesini emang mau cobain keempat menu baru mereka, Smoky Duck series ini nih. Smoky Ducks yang ini tuh dikomben sama miso ramen. Uap yang masih ngebul ini tuh ngebawa aroma minyak wijen yang harum, dan setelah nyeruput kuahnya bukan cuma rasa minyak wijen aja yang kuat, tapi paduan dari bawang putih gorengnya makin mempertegas dan memperkaya rasa kuahnya. Gak tahu juga ini gimana proses nge-smoke daging bebeknya, tapi lihat deh slice dagingnya tuh secantik ini, pinkish, slice-nya tipis tapi nggak ringkih, serat dagingnya juga samar, smooth banget, tapi pas dimakan tuh berasanya padat yang less fat tapi lembut, tapi juga masih dapet tekstur lembut meleleh pas bagian lemak pinggiran dagingnya tuh kena kunyah, dan ini nggak ada bau bebek sama sekali yang kurang nyaman gitu tuh nggak ada. Nah, dalam bentuk side dishnya buat tambahan makan ramen atau sushinya bisa pesen menu komurosu ini nih, kelihatan dagingnya lebih garing, jadi memang cocoknya untuk tambahan tekstur buat topping ya. Dan ini menu keempat dari Smoky Duck series yang aku coba, lapisan isiannya tuh lebih tebal daripada gulungan nasinya ya. Tekstur dan rasanya tuh playful, ada rasa creamy manis dari isian crab stick mayo, tapi juga ada sensasi peletup-peletup tobiko dan ada juga rasa-rasa khas truffle. Meskipun rasa truffle-nya nggak sekuat yang ada di inarinya ya. Jadi aroma truffle yang kuat itu nggak jadi overpower dan rasanya masih tetap familiar. Dan satu hal yang perlu aku appreciate juga dari mereka tuh adalah mereka concern juga ke kehalalan brand mereka. Dibisikin auranya mereka tuh emang udah lama urus buat dapat sertifikat halal ya. Cuma memang prosesnya nggak singkat. Total tuh di sini ada sekitar 100 menu lebih dari sushi, sashimi, salad, dan rice. Dan meskipun orang yang baru pertama kali kesini pasti nggak bingung sih, karena buku menunya mereka tuh helpful banget. Nggak cuma ada harga dan nama menu, tapi juga ada foto per menu dan penjelasan singkat tentang menunya. Jadi kita tuh bisa langsung kebayang kira-kira menu apa yang bakal kita dapat nanti. Selamat mencoba, semoga suka!